Ya, halo teman-teman semuanya. Sharing kepada teman-teman, kok bisa sih jadi pramugari dan kenapa bisa menjadi pramugari, alasan-alasannya kenapa. Dan sebelum itu saya juga akan sedikit banyaknya bercerita tentang background saya. Ini bener-bener saya nervous banget. Saya sempet, ya nggak sih saya harus sharing tentang pengalaman saya. Dan saya memberanikan diri untuk membuat video ini khusus untuk teman-teman semuanya. Video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, membuat teman-teman semakin mantap, percaya diri, menikmati hidup, dan tidak ada sesuatu yang mustahil di dunia ini. Teman-teman, sekarang langsung aja ya, dimulai sharing ya. Saya adalah pramugari salah satu maskapai penerbangan terbaik di Indonesia. Jadi saya ini berasal dari Cirebon, kota Cirebon, yaitu adalah kota udang dengan makanannya yang khas yang super enak banget menurut aku. Ada khas nasi jamblang, ada nasi lengko, terus ada empal gentong. Aduh, kalau udah ngomongin itu tuh kayak pengen banget makan karena udah lama banget saya nggak pulang ke Cirebon. Tapi pastinya saya akan pulang kembali lagi ke Cirebon dan makan makanan khas Cirebon. Hehehe. Pengalaman saya menjadi pramugari, saya sudah terbang di maskapai terbaik di Indonesia ini sudah 10 tahun. Ada suka dan dukanya. Tapi kebanyakan sukanya, karena memang passion saya ini di bidang aviation, udah mendarah daging gitu loh. Pertama kali, kenapa saya berkecimpung dunia penerbangan ini? Kebetulan saya lahirkan, dibesarkan keluarga broken home. Saya dibesarkan oleh ibu saya yang sangat luar biasa, yang sangat menyayangi saya, yang mendidik kami berdua dengan sangat luar biasa. Ibu yang bisa dibilang itu tuh sebagai Wonder Woman bagi saya. Tidak ada yang bisa menggantikan ibu saya selain ibu saya sendiri. Pastinya ya teman-teman. Setelah mama dan papa itu divorce, akhirnya saya down di situ. Tapi mama saya selalu memberikan support kepada saya dan kepada kakak saya, membuat saya percaya diri kembali bahwa dunia tuh nggak berakhir sampai situ aja, tapi kita tuh harus tetap berusaha walaupun mungkin keluarga kami tuh bukan keluarga yang komplit, tapi kami bisa bertiga saling membantu. Sekitar 2 SMA, waktu itu ada pemilihan model yang berada di Cirebon. Saya nggak punya basic untuk modeling, untuk jalan, apapun lah. Itu tidak ada basic sama sekali. Tekad pada waktu itu saya pengen membuktikan we are fine. We are still fine. Aku daftar di model itu, saya jalan, nggak ada basic sama sekali ya. Basicnya jalan aja dengan ngawur gitu ya. Dan akhirnya gak menang dalam perlombaan itu. Gak mengurungkan niat aku tuh untuk menjadi lebih baik. Ada pemilihan model yang lain. Mereka mengadakan pemilihan di salah satu mall. Nah, akhirnya aku ikut lagi tuh 17 Agustusan kalau nggak salah. Itu model Indonesia merah putih. Kalau nggak salah itu ya judulnya waktu itu. Dan aku ikut di sana, saya mendapatkan juara yang kedua. Wow, itu rasanya seneng banget. Dan pastinya itu mami aku tuh bangganya minta ampun. Kayak dunia itu udah bener-bener berbunga. Terus amazing life. Setelah itu banyak agent-agent yang datang. Saya disekolahkan modeling, ikut-ikut fashion show. Nah dari situ mulailah, itu adalah income saya yang pertama. Itu sekitar 50.000. Gaji pertama persepuluhan dan saya berikan semuanya kepada ibu saya. Itu rasanya luar biasa bahagianya sekali. Oke, setelah dari situ saya lulus SMA, lanjutkan sekolah saya salah satu universitas swasta di Jakarta. Saya mengambil jurusan desain interior. Di kuliahan, jadi setiap hari saya kuliah dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu juga kadang-kadang saya juga kuliah. Itu berjalan selama 3 bulan.
bukan 3 bulan, maksudnya 3 semester. Udah mulai merasa bosen kayak gitu loh. Lain gitu loh, aku di sini minta biaya dari orang tua untuk biayain saya kuliah. That's not me. Jadi saya bergabung di salah satu kayak ekstrakurikuler gitu, namanya Citra Pesona. Nah di sana itu ada salah satu temen yang sering ikutan casting. 4 tahun saya sudah mempunyai sekitar 50 iklan, yaitu dari yang supporting dan yang main talent. Puji Tuhan, Yesus Masya selalu menyertai kami, selalu memberkati kami, memberikan kesehatan yang sangat luar biasa pada kami semua. Mama yang selalu mensupport saya, dari dia yang nganterin casting, dia yang nungguin syuting, terus perjuangannya sangat luar biasa. Yang kami tuh dari misalnya yang casting pulang makan pecel lele, terus itu tuh udah sangat seneng banget, sangat bahagia banget gitu loh. Sampai akhirnya ya saya udah bisa beli mobil sendiri, bantu mama dari penghasilan model tersebut. Jadi menjadi model iklan itu ya sangat luar biasa, karena itu merupakan passion saya juga dari dulu. Jadi model iklan itu susah gampang sih. Dari kuliah pergi sama mama ke tempat casting. Nah, ke tempat casting itu dalam satu hari itu bisa 5 castingan. Nah, itu saya jalanin dari semester 3 hingga semester 8. Nah, saya sudah mempunyai sekitar 50 iklan. Ya, 50 iklan itu saya menjadi supporting dan saya menjadi main talent. Benar-benar luar biasa sekali perjuangan kami berdua. Yang pasti saya tuh bukan apa-apa tanpa bantuan dari mama, kakak saya, dan keluarga saya. Setelah saya lulus dari kuliah dengan ijazah, dengan gelar saya sebagai interior design, saya ingin mencoba untuk apply sebagai interior design. Dan untuk S1 gaji pertamanya itu sekitar 3-5 juta. Dan saya pikir, oh my gosh, ini 3-5 juta, mau makan apa gitu di Jakarta. Kakak saya tuh orangnya pinter banget, dan dia adalah salah satu diplomat yang berada di Amsterdam sekarang. Dia tuh kuliah gak pernah namanya itu membayar, selalu dibayarin dengan jalur-jalur khusus, karena dia tuh memang orangnya tuh jenius abis. Nah sekarang dia itu S3, lagi menjalankan S3 di Den Haag, dan itu juga dibiayai oleh pemerintah. Jadi itu luar biasa. Kalau bisa nggak cuma 2 doang, tapi seluruh jempol itu buat dia. Pekerjaan apa yang harus saya lakukan? Dan suatu saat kakak aku memberikan informasi, satu maskapai perusahaan penerbangan membuka lowongan pramugari. Jadi pramugari, ini kan cita-cita aku semenjak kecil gitu. Nah, terus aku buka syarat-syaratnya apa aja gitu loh. Terus yang minimal SMA, banyak banget persyaratannya. Dan itu kira-kira 2 hari lagi itu pendaftarannya. Semua requirement-nya itu saya udah penuhin. Di sana sekitar jam 7-an saya udah sampai di tempat seleksi tersebut, dan kalian tahu itu benar-benar di luar ekspektasi dari saya. Mereka di sana tuh udah rame banget, dan itu rame banget udah sekitar 500-an sampai 500-an lebih, dan itu masih pagi loh teman-teman, dan lebih siangnya lagi itu lebih banyak lagi. Gila, amazing banget sih. Jantung saya udah deg banget. Aduh gila, ini pertama kali. Terus mereka tuh cantik-cantik abis, dengan dandanannya yang udah profesional banget. Udah yang disanggur rambutnya, udah make upnya udah cetar abis pada waktu itu. Sementara saya dengan rambutnya yang terurai,
Dan make up pun make up polos, karena kakak aku sempat ngomel sama aku, lah kamu tuh gimana sih, kan kamu kan udah tahu mau daftar pramugari, rambutnya ya dicepol lah, tuh kayak yang lain tuh. Terus aduh, aku waktu itu sempet jengkel juga sih, ya elah kayak gitu aja marah, tinggal ngasih tahu aja gitu yang benar kali ya. Tapi itu bener juga sih, jadi aku tuh harus prepare dulu sebelumnya. Dan makasih banyak ya Koko ya. Terus akhirnya untungnya aku udah bawa semua persiapannya, karena aku nggak ngerti gimana cara nyepol rambut. Jadi aku waktu itu udah bawa sirkam gitu, tapi yang berbentuk bunga tapi yang warnanya hitam. Jadi aku tinggal gulung-gulung terus tinggal diikat aja kayak gitu. Nah terus make up udah komplit, udah pakai baju putih, udah pakai rok hitam dan pantofel. Dan terus akhirnya saya daftar di situ dengan urutan nomor, saya lupa urutan nomornya berapa, dikasih nomornya, lalu saya queuing. Nah saya antri di situ 5 orang. Nah 5 orang dan disitulah saya benar-benar merasakan kasih sayang dari kakak saya. Aku ada di sini nih, nah terus kakakku lagi ada di depan sana, terus dia ngomong, semangat ya, kau pasti bisa. Itu yang nggak mungkin aku bisa lupain dari kakakku. Dia tuh yang selalu mensupport. Terus dari situ aku tahu bahwa kakak aku tuh selama ini itu tuh sayang banget, mensupport aku tuh bener-bener dari hatinya. Dan dari situ semangatku tuh bener-bener membara banget, dan aku tuh berdoa sama Tuhan agar aku tuh bisa lulus menjadi pramugari. Dan sebelumnya juga mamiku juga berdoa untuk saya agar saya juga bisa lulus dan menjalani semua tes tahapan-tahapan dari pramugari. Jadi waktu masuk ke dalam pramugari itu pertama kali saya dicek fisik, di interview berkali-kali, dan itu sangat, jadi kalau misalnya kamu nggak keterima, jadi itu langsung dikasih souvenir. Dan puji Tuhannya semua tes tahapan-tahapan itu saya bisa lampaui, saya bisa jalanin dengan baik. Banyak banget orang yang ngomong, kamu tuh nggak bisa kali daftar menjadi pramugari salah satu maskapai penerbangan terbaik di Indonesia. Itu tuh mustahil banget. Tapi aku tolak, aku putuskan kata-kata itu. Enggak, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan Yesus Mahasaya. Dan saya tetap terus berjuang. Terus saya ditelepon dari pihak maskapai tersebut untuk menjalani tes-tes berikut dan berikutnya. Semuanya berjalan dengan lancar. Saya hanya mengikuti tes seleksi pramugari maskapai tersebut hanya 1 kali. Itu semua bukan saya, tapi itu berasal dari Bapak yang di surga, berasal dari support dari kakakku, dari mamahku yang sangat luar biasa mendukung. Itu membangkitkan semangat saya yang berada dalam diri hati saya ini, dalam lubuk hati saya ini berkobar-kobar. Dari tahapan pertama hingga tahapan ke-8, dan semuanya berjalan dengan lancar, smooth, dan
Well, ceng ceng ceng, saya menjadi pramugari. Yay! Puji Tuhan banget. Akhirnya ya, semua perkataan teman-teman, terus semua perkataan orang-orang di luar sana yang memicu saya untuk saya tuh bisa lebih lagi.